Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar lagi tentang tema 6 subtema 1 yaitu hubungan manusia dengan lingkungannya. Semua makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup ataupun dengan lingkungannya, seperti manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, ataupun manusia dengan lingkungannya. Lingkungan yang kita tempati ini terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Benda mati terdiri dari air, tanah, sinar matahari, ada angin, dan sebagainya. Sedangkan makhluk hidup itu terdiri atas hewan, tumbuhan, dan manusia. Selanjutnya ada hubungan antara benda mati dengan makhluk hidup. Misalnya jenis tanah, suhu atau temperatur, dan curah hujan di suatu daerah itu akan mempengaruhi jenis tanaman yang akan tumbuh di sana, jenis hewan yang akan hidup, lalu jenis pekerjaan manusia yang tinggal di daerah tersebut. Selanjutnya, kita belajar tentang perbedaan hubungan antara benda mati dengan makhluk hidup yang ada di daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir pantai. Nah, di dataran tinggi kita akan menjumpai tanaman teh, pohon kopi, sayur mayur seperti brokoli, wortel, dan kubis. Sehingga masyarakat di sana biasanya bekerja sebagai petani sayur ataupun perkebunan teh, perkebunan kopi, dan ada juga peternakan sapi perah. Lalu di dataran rendah seperti yang kita tempati ini biasanya kita dapat menemukan padi di sawah, ada jagung dan sebagainya. Nah, biasanya kalau orang di dataran rendah itu bekerja sebagai petani, terus sebagai pedagang seperti itu. Lalu di daerah pesisir kita akan sering menjumpai tanaman kelapa dan hutan bakau yang ada di pinggiran pantai. Nah, biasanya orang-orang di pesisir pantai itu bekerja sebagai nelayan atau penambak ikan dan udang. Bukan hanya benda mati yang mempengaruhi makhluk hidup, tapi makhluk hidup itu juga mempengaruhi benda mati. Misalnya di suatu daerah itu banyak tumbuhan dan pepohonan, itu akan menyebabkan udara di sekitar sana sejuk dan bersih. Lalu air tanahnya juga akan bersih dan melimpah, tanahnya juga akan subur dan tidak gersang. Selanjutnya ada hubungan antara manusia dengan lingkungan. Itu menyebabkan manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam ataupun manusia harus dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Nah, selanjutnya manusia itu harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Nah, itu manusia itu harus mempelajari peristiwa alam yang terjadi di sekitarnya. Seperti petani yang harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan supaya tanaman dapat tumbuh subur dan baik serta hasil panen melimpah. Kemudian nelayan itu memilih waktu untuk berlayar dengan menyesuaikan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh hasil tangkapan yang banyak. Nah, gambarnya seperti itu, ada petani dan nelayan. Selanjutnya, manusia harus dapat memanfaatkan alam sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, manusia ini memenuhi kebutuhan hidup itu dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah dipelajarinya. Misalnya ada untuk menanggulangi kemarau panjang yang menyebabkan penurunan hasil pertanian, manusia bisa membuat hujan buatan. Sedangkan untuk menanggulangi hasil panen yang berlimpah, itu manusia dapat memanfaatkan teknologi untuk mengolah hasil panen tersebut supaya awet dan tahan lama. Biasanya supaya awet dan tahan lama, makanan diolah biasanya.
menjadi makanan kaleng dan sebagainya. Selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama ada gambar sungai yang banyak sampah dan pantai yang banyak sampah. Coba kalian pikirkan bagaimana pendapat kalian terhadap gambar di bawah ini. Menurutmu hal apa saja yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? Tuliskan hasil kalian di buku tulis dan kirimkan ke nomor WhatsApp Ibu. Atas perhatian anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih dan selamat belajar.